Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya Nurhayati, mengajukan tuntutan hukuman 1 tahun penjara terhadap Huang Renyi. Warga negara asing yang menjadi terdakwa karena menabrak kakak beradik Dionysius Belong dan Christian Kasih hingga meninggal dunia. Mengadili, dengan ini supaya majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun. Perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kata Jaksa Nurhayati di ruang sidang Sari 3 Pengadilan Negeri PN Surabaya. Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang bisa dalam majelis perkara ini memutuskan satu, menyatakan terdakwa Huang Renyi anak dari Huang Donglin bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan korban meninggal dunia, sebagaimana diatur dengan pidana dalam pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan seperti dalam penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Huang Renyi anak dari Huang Yolin berupa pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit mobil Mitsubishi Pajero L 1220 ABO dan SNK, 1 lembar SIM A atas nama Huang Net, 1 buah paspor atas nama Huang nomor EJ 5116150 dikembalikan kepada terdakwa Huang Renyi anak dari Huang Donglin. 1 unit sepeda listrik roda 3 warna merah merek Uwin Baye dikembalikan kepada saksi Edi Wijaya, menetapkan agar terdakwa Huang Renyi anak dari Huang Donglin membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian tuntutan menjadi dibacakan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024. Sementara itu, Robert Mantini selaku Ketua Tim Penasehat Hukum dari terdakwa Huang Renyi mengaku puas dengan tuntutan 1 tahun tersebut. Menurutnya, tuntutan tersebut sudah sesuai dengan fakta hukum dan fakta persidangan. Dan ada surat kesepakatan perdamaian, divonis apapun terdakwa menerima, ujarnya. Anda selaku kuasa hukum bagaimana, Pak? Saya rasa cukup tuntutan 12 bulan itu dan rasa keadilan juga bagi terdakwa Huang. Karena di sini fakta hukumnya pada saat kejadian tidak ada saksi. Kedua, tidak ada saksi. Kedua, menyangkut sepeda listrik itu seharusnya tidak boleh di jalan raya. Sesuai Undang-Undang Permenhub nomor 40 tahun 2020. Jadi saya rasa 12 bulan cukup. Tinggal bagaimana pembelaan minggu depan saya akan membuat konsepnya. Tapi di sini yang harus digarisbawahi, ya dari pihak korban sebetulnya sudah menerima, ya kan? Sudah ada tanda tangan, ada surat kesepakatan damai, ditandatangani para pihak, Pak Edi dengan Peliska, Pak Edi dengan Juli Kasih yang selaku ahli kuasa dari ahli waris dari Manggarai Timur. Ya, yang jelas kami atas nama klien kami terdakwa minta maaf dan terima kasih juga atas surat kesepakatan perdamaian itu dibuat dengan hati yang tulus, ya kan? Tetapi kalau melihat fakta hukumnya, jadi tidak pakai helm juga di jalan raya, sepeda listrik kan tidak dibolehkan sesuai Permenhub yang kecil. Pak, kedua menyangkut fakta hukum, fakta persidangan sudah jelas. Saksi-saksi banyak yang tidak mengetahui semua, ya kan? Saksi-saksi banyak tidak mengetahui, baik Satpam maupun Pak Edi selaku majikan. Kenapa? Setelah kejadian baru datang. Tapi faktanya pada saat itu kan diseret pun berapa meter itu sepeda listrik pas di tengah, dan kedua tidak ada saksi yang melihat. Ya, terima kasih buat kawan-kawan. Info liarnya, desas-desusnya ada yang istilahnya tidak menerima dengan adanya ini, istilahnya kompensasi. Kalau kompensasi, yang jelas kami pada waktu di BC itu kan sudah ada kesepakatan dengan kuasa dari ahli waris yang ditunjuk di saksian kepala desa. Kami ada bukti nanti pledoi lampiran semua, ada tanda tangan dengan hati yang tulus. Di situ ada kata-kata dituntut ringan, diputus ringan, tidak keberatan. Nah, disitulah surat kesepakatan damai itu nanti biar
pada waktu pledoi saya lampirkan ya. Untuk unsur kelalaiannya apa sudah diakui? Kalau kelalaian tetap ada, ya kan? Tapi di sini juga korban juga ada kelalaian, maaf ya. Sepeda listrik tidak boleh di jalan raya. Itu kan 30 meter, kedua sepeda listrik harus di jalur sepeda dan tidak memakai helm sesuai Permen Hub nomor 45 tahun 2020. Ya. Dalam surat dakwaan disebutkan, Minggu tanggal 1 September tahun 2024 sekitar pukul 18.41 WIB dalam kondisi mengantuk, Huang Renyi keluar dari rumahnya mengemudikan mobil Pajero dari arah barat ke timur di Jalan Row 30 tahap 3 Grand Pakuwon, Surabaya. Namun takdir berkata lain, 10 menit di rumah sakit, korban Dionisia dinyatakan meninggal dunia oleh dokter, sedangkan Kristiani menyusul kakaknya meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 3 September tahun 2024 sekira pukul 5.30 WIB di Rumah Sakit Bakti Dharma Husada, Surabaya. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.